Shalom, haleluya, puji Tuhan. Kembali kita berjumpa pada hari ini saudara. Dan saya berharap kita semua dalam keadaan yang sehat, sukacita, dan penuh semangat. Saudara, saya Sony Hadiwijaya, hamba Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, firman yang hidup, supaya firman yang kita dengar ini boleh memberkati setiap kita yang mendengarkan. Sebelum kita bahas firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu, kasih setia-Mu, pimpinan Roh Kudus sepanjang hari, bahkan berkat-berkat-Mu, berkat damai sejahtera, sukacita yang melimpah-limpah. Kami bersyukur, terima kasih ya Bapa. Sebentar kami mau mendengarkan pesan-pesan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan mengurapi hamba-Mu, mengurapi setiap kami yang mendengar, sehingga firman Tuhan, firman yang hidup ini boleh rema dalam kehidupan kami dan boleh kami mengerti. Kami pahami ya Tuhan Yesus, bahkan kami bukan hanya mendengar, tapi kami akan melakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati kami semua yang mendengar, berkati ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan membahas tentang iman dan kepercayaan kepada Tuhan Yesus. Saudara, dan saya percaya kita semua mempunyai iman dan kepercayaan kepada Tuhan Yesus, ya. Tapi yang menjadi pertanyaan, iman yang bagaimana dan kepercayaan yang bagaimana yang Tuhan kehendaki. Mari kita baca sama-sama di dalam Alkitab. Kita buka Alkitab kita Matius 8 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-13. Saudara, saya bacakan. Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-13. Saudara, ini perikopnya tentang Yesus menyembuhkan seorang perwira di Kapernaum. Ayat yang ke-5, ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahanku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada seorang prajurit itu pergi, maka ia akan pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah dia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan retak gigi. Ayat 13, lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Nah saudara,
Di dalam pembacaan Alkitab Matius 8 ayat 5 sampai dengan ayat 13 ini menceritakan tentang apa? Tentang penyembuhan hamba seorang perwira Romawi oleh Tuhan Yesus. Nah, saya akan membuatnya menjadi dua bagian. Ya, saya akan membuatnya menjadi dua bagian. Ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ketujuh. Nah, pada ayat ini seorang perwira Romawi datang kepada Yesus memohon agar Yesus menyembuhkan hambanya yang sedang sakit. Tapi perwira tersebut menyadari bahwa Yesus adalah seorang Yahudi dan dirinya sebagai seorang Romawi tidak pantas untuk mengundang Yesus ke dalam rumahnya. Nah, sebagai gantinya perwira tersebut meminta Yesus untuk hanya berkata-kata dan hambanya akan sembuh. Saudara, ini menarik, ya kan? Jadi perwira tersebut adalah perwira Romawi. Dan dia tidak pantas untuk mengundang Yesus ke dalam rumahnya. Sebagai gantinya, justru perwira itu datang kepada Tuhan Yesus dan cuma berkata-kata dan hambanya akan sembuh. Ayat yang ke-8. Yesus terkesan dengan iman perwira itu dan mengatakan bahwa bahkan di antara orang Yahudi sekalipun tidak ditemukan iman sebesar itu. Luar biasa. Kita tahu kalau iman sebesar sebiji sesawi aja kita bisa memindahkan gunung. Kalau Tuhan Yesus bicara tidak ditemukan iman sebesar begitu. Jadi iman seperti apa iman yang Tuhan Yesus maksudkan? Ya. Ini menjadi bahan perenungan kita, saudara. Kemudian Yesus memberikan pernyataan bahwa hamba perwira tersebut sembuh sesuai dengan imannya. Ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Setelah memberi pernyataan tersebut, Yesus melanjutkan perjalanannya ke Kapernaum. Tetapi ketika Yesus sedang berjalan, datanglah beberapa orang yang diutus oleh perwira tersebut untuk memberitahu Yesus bahwa hambanya telah sembuh. Artinya hanya dengan kata-kata Tuhan Yesus dari jarak yang cukup jauh, itu hamba dari perwira itu sudah sembuh. Ada diinformasikan kepada Tuhan Yesus. Ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-13. Di akhir cerita ini, Yesus mengajarkan bahwa orang-orang yang berasal dari bangsa lain akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Sedangkan orang-orang Israel sendiri tidak semuanya akan masuk ke dalamnya. Yesus juga menegaskan bahwa iman dan kepercayaan itu menjadi kunci untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Saudara, garis bawahi, iman dan kepercayaan itu menjadi kunci untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Saudara, mari kita renungkan sama-sama. Ini peristiwa yang luar biasa. Nah, selain itu, kisah ini juga apa? Menunjukkan bahwa Yesus memperhatikan dan menyentuh kehidupan orang-orang dari berbagai latar belakang. Tidak peduli orang dari manapun juga. Tidak hanya orang Yahudi. Hal ini menggambarkan bahwa Yesus adalah seorang Mesias yang datang untuk menyelamatkan seluruh umat manusia. Jadi bukan hanya untuk satu bangsa atau satu kelompok tertentu lah begitu. Enggak, tetapi untuk seluruh umat manusia. Yesus datang untuk seluruh umat manusia. Saudara, garis bawahi. Cerita ini juga menunjukkan bahwa iman ini tidak hanya sebatas keyakinan.
Kita sebagai umat Kristen mempunyai keyakinan betul. Keyakinan bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi iman yang kita miliki ini nggak sebatas hanya itu. Hanya nggak sebatas kita yakin bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tapi juga harus dibuktikan dengan tindakan, saudara. Jadi iman tanpa perbuatan itu pada hakikatnya kosong, nol. Nggak ada apa-apanya, saudara. Jadi iman itu harus dibuktikan dengan apa? Dengan tindakan. Jadi perwira Romawi ini dalam cerita ini mempercayai bahwa Yesus dapat menyembuhkan hambanya. Sehingga dia berani memohon kepada Tuhan Yesus. Dan ia juga percaya bahwa Yesus dapat menyembuhkan hambanya hanya dengan kata-kata. Hanya dengan berkata-kata. Hanya dengan ucapannya. Sehingga ia tidak meminta Yesus untuk datang ke rumahnya. Saudara, iman daripada perwira ini begitu luar biasa, saudara. Dia percaya hanya dengan ucapan dari Tuhan Yesus bahwa hambanya itu akan sembuh. Nggak perlu dia meminta Tuhan Yesus datang ke rumahnya. Bahkan dia bilang dia tidak layak untuk menerima Yesus ke rumahnya. Dia berani membuktikan imannya dengan tindakan, dan itulah yang membuat Tuhan Yesus terkesan. Saudara, sampai di sini bisa kita pahami bersama ya. Jadi iman itu perlu dengan tindakan, saudara. Karena kuasa Yesus, kalau kita percaya dengan tulus, kita percaya dengan iman yang tulus, kuasa Yesus itu tidak terbatas dengan jarak, dengan ruang, dengan waktu, saudara. Dan iman perwira dari Kapernaum ini yang sebetulnya bukan orang Yahudi, bukan orang Israel, saudara. Tapi dia dari bangsa yang lain. Tetapi dia mendengar bahwa Yesus berkuasa yang dapat menyembuhkan, berkuasa untuk membangkitkan orang mati, punya kuasa, bahkan kuasa yang dia mungkin hanya mendengar dari pendengaran aja, dari pendengaran dari perwira ini aja, dia sudah memiliki keyakinan, bahkan bukan hanya keyakinan, dia memiliki iman, sehingga apa? Sehingga perbuatan yang dilakukannya ini, tindakan yang dilakukannya inilah yang membuat Tuhan Yesus begitu terkesan, saudara. Jadi iman ini harus disertai dengan tindakan, saudara. Kita harus bisa membedakan antara iman dan keyakinan. Kita semua yakin bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itulah keyakinan kita. Tetapi iman kita jangan tidak berfungsi, saudara. Iman itu harus disertai dengan tindakan. Nah, dalam cerita inilah kita bisa lihat bahkan Tuhan Yesus pun terkesan. Di situ dikatakan, ya kan? Karena perwira dari Kapernaum ini berani membuktikan imannya dengan apa? Tindakan. Itu yang membuat Tuhan Yesus terkesan. Cerita ini juga menunjukkan ya bahwa Tuhan Yesus memiliki kuasa atas segala sesuatu, termasuk penyakit dan kesembuhan, pemulihan, dan lain sebagainya. Yesus tidak hanya berkata-kata, tapi kuasanya juga meluas. Dalam hal ini sampai kepada hamba perwira Romawi yang sedang sakit. Saudara, firman Tuhan, firman yang hidup, firman yang penuh kuasa, firman yang kuasanya tidak terbatas.
Nah, hal ini mengingatkan kita bahwa kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus memiliki kuasa atas segala sesuatu. Dan kita mohon kepadanya dengan iman yang tulus. Ini sangat penting, saudara. Di awal saya katakan bahwa kita akan membuat kisah ini menjadi dua bagian ya. Nah, ada bagian lain ini yang sangat berkaitan juga. Ya. Arti kematian Tuhan Yesus bagi umat manusia. Nah, makna penyaliban Yesus dalam kehidupan orang percaya di dalam Matius 28 ayat 16 sampai 20, saudara catat saja. Mengapa Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk memberitakan Injil? Di dalam keseluruhan cerita ini kita dapat belajar untuk memiliki iman dan kepercayaan yang tulus kepada Yesus serta mempercayakan hidup dan segala sesuatu kepada Tuhan. Jadi kalau iman yang tulus itu betul-betul kita mempercayakan keseluruhan kehidupan kita secara tulus kepada Tuhan Yesus. Kita percayakan segala sesuatunya kepada Tuhan Yesus. Artinya seluruh aspek kehidupan kita percayakan kepada Tuhan Yesus. Karena dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Yang kuasanya sangat tidak terbatas. Kita juga dapat belajar untuk memperhatikan kehidupan dan kebutuhan orang-orang di sekitar kita tanpa memandang latar belakang atau bangsa dari mana mereka berasal. Sebagai pengikut Yesus, kita diharapkan untuk memperlihatkan kasih dan kuasanya kepada dunia ini, saudara. Amin. Itu yang Tuhan minta. Kita itu diharapkan untuk menjadi saksi bagi Kristus. Di video-video sebelumnya, sering saya katakan, bagaimana kita cara untuk menjadi saksi bagi Kristus. Nggak perlulah kita menjadi hamba Tuhan, jadi gembala, jadi pendeta, menjadi apapun juga. Tetapi kita bisa memberikan kesaksian melalui hidup kita, melalui pola cara hidup kita, sikap kita. Karena dalam kitab Galatia 2 ayat 20, hidup kita ini bukan di kita lagi, tetapi Yesus yang ada di dalam diri kita. Jadi karakter Yesus itu udah ada dalam kehidupan kita. Nah, itu melalui itu. Nggak perlu kita semua menjadi hamba Tuhan. Nggak perlu semuanya menjadi pendeta atau gembala. Nggak perlu. Banyak kita sebagai pengikut Kristus, orang-orang Kristen, kita yang bekerja di sekuler, di dunia sekuler, di kantor, dimanapun. Ibu-ibu rumah tangga, dimanapun. Jadi karakter Kristus itu yang ada di dalam kehidupan kita, itu yang harus kita, kehidupan kita ini menjadi apa sih? Menjadi gambaran karakter Kristus, memiliki buah-buah roh. Amin. Melalui kesaksian hidup kita ini aja sudah memberkati banyak orang, saudara. Jadi kesimpulannya, cerita ini menunjukkan bagaimana iman dan kepercayaan yang tulus kepada Tuhan Yesus dapat membawa kesembuhan dan keajaiban yang luar biasa. Saudara, garis bawahi dia. Saya menyimpulkan cerita ini menunjukkan bagaimana iman dan kepercayaan yang tulus kepada Tuhan Yesus ini dapat membawa kesembuhan dan keajaiban yang luar biasa. Saudara, kita renungkan sama-sama tentang perwira dari Kapernaum ini. Dia hanya mendengar, bukan pengikut Kristus, tetapi dia percaya. Dia percaya dengan iman dan yang ketulusan yang luar biasa. Ini yang membawa kesembuhan. Ini yang membawa Tuhan Yesus menjadi takjub. Dan keajaiban terjadi dengan luar biasa.
Ya kan? Nggak perlu datang. Hanya dengan perkataan dari Tuhan Yesus bahwa anak buahnya sudah sembuh. Dan perwira ini pun percaya, saudara. Begitu Tuhan berkata begitu, dia langsung pergi pulang. Ternyata benar, sudah sembuh. Lalu anak buahnya yang lain disuruh pergi melaporkan kepada Tuhan Yesus bahwa anak buahnya perwira tersebut sudah sembuh. Saudara, saya membaca perikop mengenai perwira dari Kapernaum ini luar biasa. Bahkan Tuhan Yesus aja terkejut. Dia sangat terkesan dengan iman yang dimiliki oleh perwira dari Kapernaum ini. Iman yang tulus itu sangat penting. Mari kita renungkan. Jadi kisah penyembuhan hamba perwira dari Romawi ini, dari kitab Matius 8 ayat 5 sampai 13 ini mengajarkan kita beberapa hal yang sangat penting, saudara. Ya, yang pertama, jadi cerita ini mengajarkan kita tentang apa? Pentingnya iman. Perwira Romawi dalam cerita ini, dia memiliki iman yang luar biasa kepada Tuhan Yesus. Dan dia yakin bahwa Yesus dapat menyembuhkan hambanya, bahkan tanpa harus datang. Bahkan tanpa harus datang ke rumahnya. Bayangkan, dia membuktikan imannya dengan apa? Dengan tindakan. Dan Tuhan Yesus pun terkesan dengan iman yang tulus. Saudara garis bawah itu. Karena ini sangat penting. Sebagai pengikut Yesus, kita juga harus memiliki iman yang tulus kepadanya. Mempercayakan hidup dengan segala sesuatu kepadanya. Ya, kita percayakan hidup kita, seluruh aspek kehidupan kita kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, kisah ini juga mengajarkan kita tentang apa? Kasih Tuhan Yesus yang tidak terbatas. Tuhan Yesus tidak memandang latar belakang atau bangsa perwira Romawi, tetapi ia menyentuh kehidupannya dan menyembuhkan hambanya. Ya, Tuhan Yesus ini tidak memandang dari mana orang tersebut, dari bangsa mana, dari mana enggak. Tuhan datang untuk umat manusia. Bagi mereka yang mau datang kepada Tuhan Yesus dan memiliki iman dan percaya kepada Yesus. Itu yang sangat penting. Dia menyentuh kehidupan perwira ini dan menyembuhkan hambanya. Luar biasa kan? Jadi hal ini, cerita ini ya, mengingatkan kita kepada kasih Yesus yang tidak terbatas. Hanya untuk satu kelompok atau bangsa tertentu, tapi seluruh umat manusia. Saudara, seluruh umat manusia. Cerita ini juga mengajarkan kita tentang kuasa Tuhan Yesus yang luar, tidak terbatas. Yesus memiliki kuasa atas segala sesuatu. Ya, jangankan penyakit dan bahkan Tuhan yang sanggup membangkitkan orang dari kematian. Ya kan? Nah, kita sebagai pengikut Yesus, kita harus mempercayakan hidup kita segala sesuatunya kepada Dia. Dan yakin bahwa Dia memiliki kuasa untuk memperbaiki bahkan menyembuhkan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Apapun itu. Persoalan dalam kehidupan, sakit penyakit, apapun juga. Saudara, kita harus mengingat bahwa Yesus memiliki kuasa yang sangat tidak terbatas. Nah, cerita ini juga mengajarkan kepada kita tentang kerajaan sorga yang terbuka buat semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ingat, saudara? Ya kan? Jadi dari kisah
perwira dari Kapernaum ini menggambarkan, mengajarkan kepada kita tentang kerajaan sorga terbuka bagi semua orang yang percaya kepada Yesus. Jadi bukan hanya sekelompok orang, bukan hanya untuk orang Kristen aja. Agama tidak, agama tidak akan menyelamatkan saudara. Iman dan percaya kepada Tuhan Yesus itulah yang menyelamatkan kita dari hukum maut. Itu yang akan mengantarkan kita masuk ke dalam kerajaan surga. Amin. Kita harus memiliki iman, kepercayaan yang tulus kepada Tuhan Yesus. Nah, dari keseluruhan cerita yang sudah kita dengar, kita diajak untuk memperlihatkan iman dan kepercayaan yang tulus kepada Tuhan Yesus, serta memperlihatkan kasih dan kuasa-Nya kepada orang-orang di sekitar kita, saudara. Supaya apa? Ini menjadi kesaksian bahwa Yesus yang kita sembah, yang kita puji Dia adalah Yesus Juru Selamat yang memiliki kuasa yang sangat tidak terbatas, melampaui segala akal pikiran kita, saudara. Mari kita percayakan hidup kita, segala sesuatu kehidupan kita, apapun juga kepadanya. Dan yakin bahwa Dia memiliki kuasa untuk memperbaiki dan menyembuhkan segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita tutup dengan doa. Bapa, kembali kami bersyukur. Terima kasih untuk firman-Mu, firman yang hidup, firman yang penuh dengan kuasa. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan, Engkau memberkati semua kami. Engkau memberkati semua kami yang mendengar. Biarlah firman-Mu itu rema dalam kehidupan setiap kami. Kami memiliki iman yang tulus kepadamu ya Tuhan. Karena dengan iman dan percaya yang tulus kepadamu ya Tuhan, itu sanggup mengubah hidup kami ya Tuhan Yesus. Sanggup ya Tuhan, kuasa-Mu sangat tidak terbatas. Ampuni kami ya Tuhan. Ampuni kami kalau kami tidak sungguh-sungguh di dalam iman kami ya Bapa. Kami hanya memiliki keyakinan bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi iman kami tidak berfungsi ya Tuhan. Iman kami tidak berfungsi. Kami hanya ampuni kami ya Tuhan. Biarlah kami boleh memiliki iman yang hidup. Iman yang tidak mati ya Tuhan. Tetapi iman yang betul-betul tulus dengan tindakan yang kami lakukan ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, terpujilah Engkau. Haleluya, haleluya. Amin.